dalam sepanjang perjalanan kamu memutuskan suatu hubungan dan prosesnya tidak gampang, pasti akan sakit hati luar biasa. Sakit hati luar biasa, tapi alhamdulillahirobbil alamin banget. Aku dipertemukan sama suami dan sedih ya, sama keluarga suami yang luar biasa baiknya. Jadi nggak pernah menurutku ada gantinya yang lebih baik. Tuhan kan maha baik. Di saat kamu ikhlas, di saat kamu udah melepas yang tidak baik, karena hubungan memang dipaksakan juga tidak baik, kamu mendapat hadiah yang baik. Walaupun prosesnya sangat menyakitkan. Luar biasa. Iya, luar biasa malunya. Ya, itu yang bikin saya bisa bayangkan sebagai kondisi kamu sebagai seorang wanita. Orang Jablang mungkin dah yang seperti apa, wigatinya seperti dipermalukan seperti itu. Tapi kamu ngadep itu juga tidak mudah loh. Kamu punya nama, kamu punya pekerjaan, dan kamu diharuskan seperti itu. Itu proses berapa tahun kamu penyembuhan sakit hati tadi? Alhamdulillah cepat sih Mayu. Aku sebulan itu mungkin bisa dibilang sebulan tuh masa-masa aku stres berat gitu. Aku nggak bisa bilang depresi, tapi aku stres berat. Bukan depresi karena aku masih bisa ngenalin diri aku dan aku tahu ini tuh kenapa. Tapi sebulan itu bener-bener kalut, berantem sana sini, berantem sama mama, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Saya tahu itu pasti posisi kamu seperti itu. Iya. Sibuk menyalahkan semua orang, menyalahkan diri sendiri, dan yang paling sulit sebenarnya adalah memaafkan diri sendiri. Iya. Sebulan itu aku belajar untuk menerima, Van, ini tuh nggak apa-apa, ini tuh bagian dari hidup, proses dari hidup, proses pendewasaan. Sebulan itu aku selalu, kita bilangnya self talk ya, kan Mbak Yu, ngomong sama diri sendiri, meyakinkan kalau ini tuh nggak apa-apa, ini tuh belajar, ini tuh harus ikhlas gitu. Sampai akhirnya aku bisa muncul, dan kemunculan aku saat itu udah gak nangis gitu. Dan tangisan aku sekarang pun bukan menyesali apa yang ada, tapi aku betapa bahagianya, aku beruntungnya bisa ketemu sama suamiku dan keluarganya luar biasa. Dan saya lihat juga keluarga juga baik sama kamu, ada Segan juga, jadi masa dihormati sebagai menantu. Iya benar. Dan sebagai istri juga dia tidak, sebagai suami juga tidak menuntut banyak kan sebagai istri. Iya. Kamu boleh bekerja, dia juga bekerja, pemikirannya simpel, tipe orang yang juga mau nunggu, sabar, bagi pendengar. Iya. Itu hadiah dari Tuhan. Iya, alhamdulillah, benar Mbak Yu. Ya. Sama lu pasti kecewa, sakit hati, berkecamuk ada dan Fani merasakan itu semuanya. Saat berkecamuk, kekecewaan, sakit hati, juga banyak pertimbangan yang dilakukan dan mengambil keputusan untuk bubar. Tidak gampang bagi seorang Fani. Dan Fani termasuk wanita yang bisa membuktikan bahwa dia termasuk wanita yang kuat dan tabah. Juga belajar selalu ikhlas dalam kehidupan Fani. Apa arti seorang mama buat kamu? Luar biasa. Mama tuh orang yang nemenin aku bener-bener yang selalu ada buat aku dalam kondisi apapun, walaupun sering berantem. Penguat aku, tapi di saat bersamaan juga kelemahan aku. Dalam artian aku bisa nurut cuma sama dia, aku cuma bisa siap dimarahin, dicaci maki, sumpah serapah cuma sama dia. Mungkin sama yang lain aku bisa ngamuk. Nama itu siapa? Mama Faiza. Ibu terlalu percaya dengan keajaiban juga ya. Karena ibu terlalu berpikir Tuhan itu pasti akan memberi rezeki sama kita. Dan jangan pernah takut dengan namanya rezeki. Betul. Sudah ada jalannya sendiri. Benar. Mama gitu. Dan perbedaannya aku sama mama, aku tuh sangat berplanning gitu. Iya. Aku pengen ini berarti harus ini. Kalau mama enggak, ya udah gitu, serba dijalanin aja. Dan kalau bicara soal aturan hidup kan nggak ada benar salah ya Mbak Yu. Itu tiap orang kan beda-beda. Betul. Kok mama lihat acara ini, apa yang ingin kamu utarakan soal mama? Apa ya? Aku pengen mama tahu kalau aku sebegitu sayangnya sama mama. Aku akan melakukan apapun buat mama. Dan aku satu-satunya yang bakal ada di samping dia dalam keadaan apapun, bagaimanapun dia. Kamu pernah merasakan kamu dan ibumu sakit hati, nggak ada bapak kamu? Mama aku kayaknya sakit hati banget sih. Dan sampai sekarang dia nggak bisa maafin dia. Cerai? Pisah. Punya istri lagi bapak?
pisah karena ada orang ketiga. Ya. Itu yang bikin mama kamu gak terima. Karena mamamu ditentang keluarganya pun tetap milih papa kamu. Iya benar. Kan Dan di saat dipilih tapi dikecewakan. mama kan ada keturunan Arab, biasanya Arab harus Ya. menikah dengan Arab Betul, juga. satu turunan. Iya kan gitu. Terus mama menikah sama papa, tapi ya memang jalannya ternyata nggak bisa bersama terus gitu. Iya. Nah perpisahannya tapi kan nggak baik-baik. Iya betul. Mesti akan nggak konflik jadinya. Kan? Dan sampai sekarang kayaknya menurut aku menyisakan rasa sakit hati yang nggak sembuh-sembuh. Iya. Gitu. Makanya dia sulit percaya sama semua orang, termasuk sama aku. Iya. Karena dia udah ngerasain dikecewain berkali-kali. Nggak ada anak yang mau orang tuanya pisah. Pasti setiap anak mau orang tuanya baik-baik aja. Tapi ketika udah besar, kita berpikir memang mungkin itu yang terbaik gitu. Jadi waktu kecil ya aku pasti berharapnya kenapa harus pisah, kenapa nggak bareng aja, kenapa nggak gini, kenapa gitu, bertanya-tanya kan. Nah pertanyaan masa kecil itu ya terjawab udah pas dewasa. Kalau mereka tetap bersama terus berantem bagaimana? Saya mencoba mediumisasi dengan papa kamu. Hal-hal apa yang belum sempat terucap atau yang sudah terucap tapi terabaikan. Oh, boleh. Kiri kanan? Kanan. Fani, saya tahu kamu termasuk wanita yang kuat. Termasuk orang yang simpel pemikirannya. Belajar ikhlas walaupun kadang-kadang kecewanya luar biasa dan membekas sampai sekarang. Seandainya ada papa kamu di sini, di samping kamu, duduk samping kamu, kamu bisa merasakan itu. Hal apa yang ingin kamu ucapkan? Aku mau bilang aku sayang sama papa. Dan aku mau bilang aku maafin semua apa yang udah pernah kita laluin. Aku minta maaf juga kalau selama dia hidup akhirnya kita nggak punya kedekatan sebagai orang tua dan anak. Papa kamu akan bilang maaf, mengecewakan, karena di saat terakhir sakit beliau merasa yang paling pas adalah kamu dan ibu kamu yang berada di sampingnya beliau. Merasa dengan istri yang berikutnya habis. Dan apa yang udah punya rencana buat kalian, buat mama kamu, habis juga. Papa kamu menyesal. Dan aku tidak suka bercerita masalahku ke orang tua. Tidak Kamu suka. berusaha telan sendiri. Tidak suka. Buat apa kita menceritakan misalnya, aduh mah Fani syuting capek banget mah. Aduh mah tadi Fani gini sama klien. Aduh mah ternyata honor Fani gini. Buat apa menurut aku? Orang tua nggak perlu denger pahit-pahitnya kehidupan kita. Iya betul.